Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan juga demo aplikasi tentang Learning Vector Quantization atau LFQ. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dan anggota saya. Yang pertama, di sini ada Andika Putra Haryanto, lalu ada saya sendiri Muhammad Abdul Fikri, dan ada Yosua. Baik, kita mulai presentasinya. Definisi algoritma LFQ. Learning Vector Quantization atau LFQ adalah suatu metode jaringan syaraf tiruan untuk melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif. Struktur jaringan LFQ adalah jaringan neural dua lapis yang terdiri dari lapisan masukan dan lapisan keluaran. Lapisan neuron sebanyak dimensi masukan, lapisan keluaran mengandung sebanyak jumlah kelas. Kelebihan algoritma LFQ yang pertama, sederhana dan mudah diimplementasikan. Lalu dapat menangani data yang berdimensi tinggi dengan baik, memberikan hasil yang cukup baik dalam banyak masalah klasifikasi. Dapat digunakan untuk memvisualisasikan kelas-kelas yang berbeda dengan vektor-vektor prototype. Dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan distribusi data selama proses pembelajaran. Lalu ada kekurangan dari LFQ. Yang pertama, sangat bergantung pada inisialisasi awal vektor-vektor prototype yang dapat mempengaruhi kinerja algoritma. Dapat terjebak dalam optimum lokal, terutama jika data memiliki kelas-kelas yang tumpang tindih atau tidak terpisah dengan baik. Tidak memiliki mekanisme untuk menentukan jumlah vektor prototype yang optimal secara otomatis. Dapat rentan terhadap data outlier atau noise yang dapat mempengaruhi posisi vektor-vektor prototype. Tidak memberikan informasi tentang tingkat kepercayaan atau probabilitas dalam pengklasifikasian. Arsitektur algoritma LFQ. Arsitektur di samping merupakan contoh struktur jaringan LFQ yang memiliki 4 input layer dengan 2 unit neuron pada output layer. W1 dan W2 merupakan bobot yang menghubungkan input layer ke output layer. Setiap fungsi aktivasi F melakukan pemetaan setiap Y in ke klasifikasi Y1 atau Y2. Pada F1, jika X dikurang W1 lebih kecil dari X dikurang W2, maka Y in 1 dipetakan ke Y1 sama dengan 1 dan dipetakan ke Y1 sama dengan 0 jika sebaliknya. Kondisi ini berlaku juga kepada F2 dengan kondisi yang sesuai. Algoritma LFQ yang pertama, tetapkan W, Maxler, X, dan alpha. Yang kedua, masukannya input X, M, N. M itu jumlah input dan N adalah jumlah data. Dan B, target 1 sampai N. Yang tiga, tetapkan kondisi awal. Epoch sama dengan 0 dan R sama dengan 1. Kerjakan jika epoch sama dengan epoch plus 1. Kerjakan untuk I sama dengan 1 sampai N. Tentukan J sedemikian hingga X dikurang WJ minimum. Perbaiki WJ dengan ketentuan jika T sama dengan CJ, maka WJ baru sama dengan WJ lama ditambah alpha X dikurang WJ lama. Jika T tidak sama CJ, maka WJ baru sama dengan WJ lama dikurang alpha X dikurang WJ lama. Yang C, kurangi nilai A. Kita masuk ke contoh soal.
Contoh misalnya diketahui 6 input vektor dalam 2 kelas sebagai berikut. Nomor 1 input vektornya 1110, lalu nomor 2 1011, yang nomor 3 0110, 4 0011, 5 1111, yang keenam 1001, maaf. Yang pertama kita lakukan adalah dua input pertama dijadikan sebagai inisialisasi bobot. Jadi yang nomor 1 dan nomor 2 kita jadikan bobot awal. Lalu data yang lain sebagai data yang akan dilatih, yaitu C alfa sama dengan 0,05 dan maksimum epoch itu 0. Untuk penurunannya alfa sama dengan 0,1 dikali alfa lama. Kita masuk ke epoch yang pertama. Masuk ke data ke 1 0110. Diingatkan kembali untuk data ke 1 ini berarti di nomor 3, karena nomor 1 dan nomor 2 sudah kita jadikan bobot awal. Data yang pertama 0110 dimasukkan bobot ke 1. Bobot ke 1 tadi seperti yang kita ambil di nomor 1, bobot 1 itu 1110. Berarti data ke 1 dihitung dengan bobot ke 1. Jadi 0 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 0 kurang 1 0 kurang 0 pangkat 2 sama dengan 1. Sama dengan yang sebelumnya di bobot kedua, berarti data ke 1 dijumlahkan dengan bobot kedua, yaitu 1011. Berarti untuk bobot kedua perhitungannya 0 dikurang 1 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 0 pangkat 2 ditambah 1 kurang 1 pangkat 2 ditambah 0 kurang 1 pangkat 2. Hasilnya 1,73. Di antara bobot ke 1 dan bobot kedua, kita pilih bobot yang paling terkecil. Jadi jarak terkecil pada data ke 1 ini adalah bobot ke 1. Berarti data ke 1 ini target datanya yaitu bobot 1. Karena bobot 1 ini yang terkecil dan yang bisa kita pilih, untuk bobot 1 kita ubah bobotnya menjadi bobot yang baru dengan rumus W11 baru sama dengan W11 lama ditambah alfa X11 dikali X11 dikurang W11 lama sama dengan 1 ditambah 0,05 dikali 0 dikurang 1. 1 ini yaitu W11 lama, berarti bobot yang lama. 1 ditambah 0,05 itu dari alfanya yang tadi kita sebutkan di atas, dikali 0 dikurang 1, berarti X11 nya itu data ke 1 dan W11 lamanya itu adalah 1 yang bobot 1. Lalu kita jumlahkan, hasilnya dapat 0,95. Begitupun seterusnya, dari bobot 1 tuh dirubah satu persatu. Dari yang awalnya 1110 kita mendapatkan hasil 0,95 110, sehingga W1 atau bobot ke 1 bukan lagi yang sebelumnya dan menjadi yang baru, yaitu 0,95 110. Dan untuk W2 tetap sama. Begitupun sama seterusnya untuk data kedua epoch pertama, sama seperti tadi, bobot ke satunya dihitung dengan bobot yang baru ya, karena tadi bobotnya sudah dirubah, dimasukkan, dijumlahkan menggunakan data yang kedua. Kita jumlahkan, hasilnya dapat 1,7 untuk bobot yang pertama, dan bobot kedua dapatnya 1. Kita cari lagi jarak yang paling kecil.
jarak terkecil pada bobot antara kedua ini adalah bobot yang kedua untuk kali ini. Jadi target data kedua yaitu 2, karena yang paling kecil adalah bobot kedua. Sama seperti bobot yang pertama, kita jumlahkan menggunakan rumus untuk bobot kedua, karena bobot kedua yang terpilih. Sama seperti tadi perhitungannya, dan didapatkan hasil 0,95011. Jadi untuk kedua bobot ini sudah berubah tidak seperti awal. Jadi bobot pertama sekarang 0,95110, dan bobot kedua sekarang sudah baru juga 0,95001. Data ketiga pun sama, dihitung dan dapat jarak terkecil pada bobot ke-1. Sebenarnya ini sama, jadi dipilih salah satu dan dipilih data bobot ke-1, lalu dilakukan perhitungan sama, mengulang terus, looping terus. Jadi perhitungannya tuh terus sama, cuman datanya doang yang beda dan bobotnya tuh terus berubah karena sesuai jarak terkecil dan perhitungannya. Di sini kita dapat bobot yang barunya itu berubah menjadi 0,95110,05. W2-nya tetap sama seperti sebelumnya. Lalu kita masuk data keempat, hitungannya tetap sama. Hasilnya bobot ke-1 1,704 dan bobot kedua 1,00125. Jadi di antara kedua ini jarak terkecil pada data keempat yaitu 2. Sehingga bobot kedua baru kita ubah lagi. Ini salah, sebenarnya bukan bobot ke-1 baru tapi bobot kedua baru ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kita dapatkan untuk bobot kedua yang baru yaitu 0,953 0,951, dan bobot ke-1-nya di hasil akhir 0,95110,05. Ini baru epoch pertama sampai data keempat. Jadi sebelum masuk ke epoch kedua, alfanya diupdate sesuai yang saya sebutkan tadi, 0,1 dikali alfa lama, berarti 0,1 dikali 0,05, hasilnya 0,005 sampai dengan epoch maksimum 10. Misalnya setelah epoch ke-10 didapat bobot-bobot W2 W1 0,95110,05 dan W2 masuknya 0,953 0,951. Misalkan ini udah epoch ke-10, misalnya akan menguji vektor 1011 masuk kelas yang mana, maka dilakukan perhitungan untuk mencari jarak terdekat. Sama perhitungannya seperti tadi, cuman kita sudah menggunakan bobot-bobot yang akhir, final bobot yang. Jadi kita dapatkan di sini untuk bobot yang ke-1 itu 1,38 dan bobot kedua 0,0686 gitu. Jadi yang kita pilih sama yang terdekat juga, yang paling kecil. Jadi minimum pada kedua, maka masuk ke kelas 2 gitu. Berarti sampai sini berarti. Untuk perhitungannya seperti itu. Lalu kita lanjutkan untuk demo aplikasinya. Sebentar. Di sini kita menggunakan aplikasi pengenalan huruf kanji menggunakan algoritma LFQ, Learning Vector Quantization. Di sini data trainingnya kita sudah punya ya. Ini dimasukkan ke dataset di codingannya. Nomor 1, 2, 3 sampai X25 dengan data 20. Nah, di sini kita bobotnya ngambil 2 teratas seperti yang tadi dijelaskan, dan satu itu kita kasih nama Hidari dan Migi, itu bahasa kanji. Di sini ada
masukkan jumlah epoch, learning rate, dan konstanta beta. Kita coba masukkan ya. Yang pertama kita masukkan epochnya 3. Untuk jumlahnya kita samakan aja 0,8. Untuk konstanta betanya kita taruh 0,01. Lalu kita proses, lalu muncul hasilnya seperti tadi. Epoch ke-1 including distance-nya D1 nya 1,4142, D2 nya ini muncul hasilnya semuanya. Ini epoch ke-1 seperti tadi. Ini datanya emang banyak ya. Ini sampai data ke 20. Lalu kita masuk ke epoch kedua. Tuh, epoch kedua juga sama seperti yang tadi dijelaskan. Masuk ke epoch ketiga dengan alpha yang baru terus ya. Sini kita dapatkan outputnya. Alpha barunya terakhir 0,7534 sekian. Lalu data dari 2 T1 masuk dalam kelas 2, T2 masuk dalam kelas 2. Di sini rata-rata masuk dalam ke kelas 2 seperti data yang bisa dilihat. Lalu ini contoh codingannya, pengenalan huruf kanji, pengenalan algoritma, LFK segala macam. Kode ini adalah setup dasar untuk mengilustrasikan penerapan algoritma LFK pada pengenalan karakter kanji. Ini menginisialisasi data latihan dan vektor bobot, menampilkannya dalam tabel HTML, dan menyediakan formulir untuk mengatur parameter algoritma guna proses lebih lanjut. Untuk memahami sepenuhnya implementasi dan operasi algoritma LFK, diperlukan tambahan kode nih, yaitu tambahan kode PHP yang akan menangani proses pelatihan sebenarnya, mengatur bobot berdasarkan parameter-parameter yang diberikan seperti epoch, learning rate, beta, untuk mengklasifikasikan karakter kanji dengan efektif. Nah, di sebelahnya ini ada untuk LFK-nya. Jadi di sini ada penghitungan LFK, ada looping untuk epochnya, looping per data, ada baris bobot, hitung including distance, cari jarak minimal. Jika jarak bukan minimal, apa yang terjadi? Jika jarak minimal, untuk outputnya juga kita tulis di sini data-data Hidari, Migi, Hito, Moku, Ryoku, itu bahasa-bahasa kanji yang untuk pengenalan dataset. Sampai untuk terakhir masuk dalam kelas mana. Algoritma dilakukan dalam beberapa epoch. Setiap epoch, setiap data latihan diproses untuk menentukan vektor bobot terdekat menggunakan perhitungan Euclidean distance. Jika jarak terkecil, bobot diperbarui berdasarkan target kelas yang sesuai dengan kelas vektor latihan. Proses pelatihan ini menghasilkan pembaharuan vektor bobot sehingga bobot mengarah ke representasi yang lebih baik dari vektor latihan. Setiap epoch hasilnya ditampilkan dalam tabel HTML yang menunjukkan jarak untuk setiap data latihan dan bobot yang diperbarui. Pada akhir proses pelatihan, hasil pengenalan karakter kanji diberikan. Setiap vektor latihan diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 2 karakter kanji yang diberikan. Setiap vektor latihan yang masuk ke dalam setiap klaster ditampilkan sebagai output akhir. Setiap epoch menampilkan tabel yang membandingkan jarak antara vektor latihan dengan 2 vektor bobot. Jarak Euclidean yang lebih kecil menunjukkan vektor bobot yang lebih cocok untuk mewakili vektor latihan tersebut. Menunjukkan pembaruan vektor bobot setiap kali terjadi perubahan berdasarkan vektor latihan yang diproses. Setelah proses pelatihan selesai, setiap vektor latihan diberikan label kelas berdasarkan vektor bobot terdekat. Output menunjukkan kelas mana yang diprediksi untuk setiap kelas karakter kanji. Di sini seperti output yang sudah jelaskan,
Misalkan dalam konteks yang kita berikan tuh istilahnya seperti MIGI 5, kan di situ ada tulisan MIGI 5. Dan sejenisnya merujuk pada nama atau label yang diberikan untuk masing-masing data latihan. Dalam kasus ini kita menggunakannya untuk identifikasi atau nama yang mengacu pada contoh-contoh dan karakter kanji yang diberikan. Misalnya dalam kode yang diberikan terdapat nama-nama seperti Hidari 2, Migi 1, Hito 1, dan seterusnya hingga Ryoku 4. Setiap nama ini mungkin merupakan label atau penamaan yang digunakan untuk membedakan antara berbagai contoh karakter kanji yang ada dalam dataset latihan. Jadi ini kita memang udah data set latihan data karakter-karakter kanjinya. Secara spesifik mungkin merujuk pada contoh MIGI 5 yang tadi, mungkin merujuk pada contoh data kelima yang diberi label MIGI atau sejenisnya, yang dapat diartikan sebagai klasifikasi atau grup tertentu dalam dataset. Hidari, Migi, Hito, Moku, dan Ryoku bisa saja mewakili kategori atau jenis karakter kanji yang tertentu yang sedang dipelajari atau dikenali oleh algoritma LFK. Penggunaan nama-nama seperti ini dapat membantu dalam melacak dan memahami hasil pengenalan atau klasifikasi yang dilakukan oleh algoritma LFK. Karena setiap nama biasanya terkait dengan target kelas atau kelompok karakter kanji yang berbeda-beda. Lalu codingan ini mengimplementasi algoritma LFK untuk mengenal karakter kanji berdasarkan vektor biner. Setiap bagian dari coding di atas dirancang untuk memungkinkan pemahaman dan visualisasi proses serta hasil pengenalan dengan jelas melalui antarmuka web yang sederhana. Nanti untuk kedepannya itu masih bisa dikembangkan lagi gitu. Ini jadi hanya untuk contoh beberapa saja aplikasi yang kita tunjukkan menggunakan algoritma learn. Untuk kesimpulannya, aplikasi ini bisa digunakan untuk mengenali karakter kanji berdasarkan vektor fitur yang dimasukkan. Tentang pengenalan karakter kanji berdasarkan pola-pola yang terdapat dalam vektor fitur yang diinputkan, LFG digunakan untuk memetakan vektor input ke dalam kelas atau kategori yang tepat berdasarkan kesamaan pola dengan vektor bobot yang telah ditentukan. Lalu bisa juga digunakan untuk training dan pembelajaran. Aplikasi ini mampu melakukan proses pelatihan dengan menggunakan dataset contoh-contoh karakter kanji yang telah ditentukan sebelumnya. Selama proses latihan, bobot-bobot vektor diperbarui secara iteratif untuk meningkatkan akurasi pengenalan. Lalu juga untuk klasifikasi dan input, setelah proses pelatihan selesai, aplikasi memberikan hasil klasifikasi di mana setiap vektor diinput ke klasifikasi ke dalam kelas atau kategori karakter kanji yang sesuai. Ini memungkinkan pengguna untuk melihat efektivitas dan akurasi dari model yang dikembangkan gitu. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk pengenalan karakter kanji, tapi juga sebagai sarana pembelajaran yang efektif untuk memahami prinsip dan implementasi dari algoritma LFK dalam konteks pengenalan pola. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan, bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.